Pemirsa, harga-harga sembako naik di Pasar Johar Jakarta seperti tomat dan cabai. Kenaikan tersebut mulai terjadi setelah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pasca pilkada dan jelang akhir tahun, sejumlah harga bahan pangan masih tinggi. Di Pasar Johar Baru Jakarta, sayur mayur mengalami kenaikan seperti tomat, yang saat ini berada di harga Rp25.000 per kilogram. Cabai keriting merah yang berada di harga Rp40.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp30.000 per kilogram. Selain sayur mayur, kenaikan juga terjadi pada minyak goreng yang seliternya naik Rp2.000. Sementara harga beras, telur, dan bawang berangsur normal. Bawang merah, bawang putih, tapi yang lebih tinggi itu bawang merah ya, karena berasa banget mahalnya, terutama belakangan sayuran juga gitu. Mingguan ya uangnya gitu juga, jadi berasa ketahuannya gitu dari situ, gitu. Jadi berasa ininya lah, mau nggak mau dicukup-cukupin juga gitu, kita mau masak apa. Para penjual dan pembeli berharap pemerintah bisa menstabilkan harga bahan pangan dan tidak terjadi lonjakan harga yang berpotensi membebani warga apalagi menjelang akhir tahun. Dari Jakarta, Anggita Maura Laksana, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan soal penurunan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per anak atau ibu hamil dari keluarga buruh. Program ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Prabowo menyebut program makan bergizi gratis termasuk tambahan bagi kesejahteraan buruh. Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan pada keluarga ini diperkirakan mencapai 30 per hari atau 2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial, termasuk program Keluarga Harapan, PKH, dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup. Petugas Damkar Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil mengevakuasi seekor sapi betina yang terjebak di dalam septic tank sedalam 2 meter. Proses evakuasi berlangsung 2 jam lantaran medan septic tank yang cukup sempit. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seekor sapi betina yang tercebur ke septic tank sedalam 2 meter di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kondisi septic tank yang sempit membuat petugas sempat kesulitan untuk mengeluarkan sapi. Setelah berjuang hampir 2 jam dibantu relawan dan warga, sapi betina dalam kondisi lemas berhasil dievakuasi. Awalnya sapi ditemukan oleh si pemilik, Rockman, yang mendengar suara gemuruh dari dalam kandang. Saat dicek, ternyata setengah badan sapi terjebak di dalam septic tank dan tidak bisa bergerak. Terdengar suara gemuruh dari belakang, lalu saya ke belakang, terus sapi udah di dalam, terus saya panggil ya warga Sentuh, terus ditelepon tim. Kami tatakan untuk vertical rescue, nggak punya karena sempit, kemudian posisi kita mau ngambil kakinya agak susah dari kedalaman, dan bermaaf di dalam kan kondisi kotoran. Ya, Dalam proses evakuasi ini, 17 personil damkar diterjunkan ke lokasi. Setelah berhasil dievakuasi, sapi tersebut langsung dibawa ke kandangnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.